Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya buat ibu-ibu semua yang sedang diet. Oke, oke, saatnya saya makan menu diet saya ya. Ini ada 2 sendok nasi kuning ya. Terus ada dada ayam kira-kira 100 gram. Ini dada ayam ya, kira-kira 100 gram. Nah, dada ayam. Terus sayurnya ada sayur bening, mentimun. Ini sayur asam ya. Sini saya paling suka sayur asam. Saya tidak dikasih minyak, ini di bening saja. Dan kurang lebih ada ini mungkin 150 gram anggur ya. Ya, tapi saya tidak akan makan semuanya lah, mungkin nanti sedikit saja. Mungkin nanti anak-anak ya yang makan sama anak-anak. Oke, begini saja menu simple diet saya ya. Semoga diet saya konsisten. Semoga diet saya ini menjadi gaya hidup saya, bukan hanya sekedar hanya ingin diet, tapi mudah-mudahan bisa menerus ya. Kedepannya juga seperti ini, menjaga gaya hidup, pola makan, dan menjadikan makanan yang sehat itu sebagai gaya hidup saya ya. Jadi insya Allah saya akan menerapkan tidak hanya sekedar untuk mengurangi berat badan saya atau diet, tapi akan terapkan untuk sepanjang masa ya, sepanjang hayat ya, insya Allah ya. Nah, begitu saja. Nah, ini nasinya saya makan 2 kali atau 3 kali ya, dengan porsi nasi seperti ini ya, 2 sendok ya. Ini kurang lebih 20 gram ya. Nah, ini ya alhamdulillah ini seperti ini, resep ini mencukupi segala macam dari vitamin, protein, terus buah-buahan, ada karbohidratnya juga ya. Pokoknya alhamdulillah tidak merasakan sama sekali lapar ya. Saya kan makan 3 kali ya. Kadang 2 kali nasi seperti ini, 2 sendok 2 sendok, kadang ada 3 kali nasi. Kalau misalkan masih terlalu kenyang nasinya, yang ketiga makan malam saya tanpa nasi ya, seperti itulah pokoknya. Kalau lapar makan nasi ya, 2 sendok, tidak akan kekenyangan, tidak akan kelaparan, jadi sedang ya porsinya. Oke, seperti itu saja, semoga tips dietnya bermanfaat ya. Saya menggunakan mangkuk-mangkuk kecil seperti ini supaya saya makan tidak berlebihan ya. Jadi sudah diporsi seperti ini. Jadi kalau dalam piring kadang pengen nambah lagi. Kalau sudah habis dalam piring, nanti saya ke dapur lagi, ambil sayurnya, ambil nasinya, ambil lauknya. Nah, tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam mangkuk-mangkuk seperti ini ya, nah, saya tidak akan berani mengambil lagi karena ya sudahlah, ini porsi saya sudah cukup ya. Ya begitulah tips untuk diet ya. Karena saya mengikuti tradisi-tradisi Asia ya, yang seperti yang orang makan yang di Taiwan, di China itu, makanya kasih mangkuknya kecil-kecil seperti ini ya. Dan mereka badannya pun juga ramping-ramping ya, karena mungkin makannya sudah seperti ini, mangkuk nasinya mangkuk kecil, tidak di dalam piring yang besar ya. Oke, seperti itu saja tips dietnya. Semoga saya sukses, dan juga saya doakan semoga ibu-ibu di luar sana yang sedang diet seperti saya, semoga berhasil dan juga tetap semangat, jangan pantang menyerah, teruslah berjuang untuk badan sehat ibu-ibu semua, dan juga dapatkan bonus kesehatan lainnya ya, yaitu glowing, kulit menjadi lebih kenyal ya. Apalagi kalau banyakin makan anggur, makan vitamin C, tomat, mentimun ya, kulit itu akan lebih segar ya, tanpa harus sering ke salon. Jadi perawatannya kita jaga dari makanan saja ya. Stop oil, kurangi minyak ya, kurangi minyak, kurangi gula, kurangi tepung, kurangi yang asin-asin, yang manis-manis, banyak minum air putih, tidur yang cukup. Insya Allah kita akan mendapatkan kulit yang cantik, bersinar, bercahaya. Apalagi kalau kita dibarengi dengan ibadah yang rutin, sholat 5 waktu tidak pernah di skip, sholat malam, membaca Al-Quran, sering tersenyum terhadap setiap dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan teman kita. Berikanlah senyum yang terindah, terbaik, karena senyum itu membuat hati orang menjadi senang ya. Jadi
senyum itu adalah sebagian daripada ibadah dan sedekah ya. Jadi kenapa tidak tersenyum itu sulit ya, tersenyumlah. Jadi apa, banyak tersenyum karena buat wajah kita itu lebih berseri, dan juga ini olahraga terhadap apa, supaya wajah kita itu lebih berseri-seri ya. Jadi kalau sering tersenyum kan jadi bagus gitu wajahnya. Jadi ini seperti senam senam wajah ya. Ya itu saja tipsnya, semoga bermanfaat dan juga tetap semangat, tetap positif, tetap tersenyum. Pokoknya jalanilah hidup ini itu dengan bahagia ya, apapun yang terjadi tetaplah positif ya. Pokoknya segala macam kesulitan itu pasti dilalui, semua tergantung dengan isi di kepala kita, pikiran kita, apa, tergantung dengan perspektif kita bagaimana cara menilainya ya. Jadi pokoknya tetaplah tersenyum, tetaplah bahagia, karena kalau kita tidak bahagia bisa menyebabkan kalau kita stres, pikiran kita terbawa kemana-mana, terlalu fokus memikirkan satu hal berkepanjangan terus menerus dipikirkan, ditakutkan, dikhawatirkan seperti itu, maka akan terjadilah stres ya. Kalau stres itu nantinya kita akan menjadi sakit, terus kita juga akan terlihat cepat tua. Nah, kalau banyak happy dari dalam, meskipun apapun yang menimpa diri kita, ketika kita mungkin apapun itu ya, kadang dalam kehidupan itu ada tidak terlalu manis, kadang juga ada pahit, ada asinnya juga, ada asamnya juga, itulah kehidupan. Tapi berusahalah kita itu selalu jangan terlalu dipikirkan. Pokoknya kita bahagia, carilah kebahagiaan apapun dari dalam diri kita, dan yang tentunya yang tahu itu adalah diri kita sendiri ya. Contohnya kalau yang bahagianya, misalkan kebahagiaan senangnya apa, hobinya ya lakukan ya, misalkan olahraga ya, untuk melupakan hal-hal yang apa, yang negatif ya, yang mungkin yang menguras pikiran kita, apa, terlalu fokus ke dalam satu hal masalah. Berolahragalah, karena olahraga juga bisa menghilangkan stres ya. Nah itu, terus juga jangan lupa yang paling bagus itu adalah ibadah ya. Kalau ibadah bagus, insya Allah segala macamnya juga akan bagus. Jadi nomor satu adalah ibadah ya, ibadahnya diperbaiki ya, pokoknya itu, maka yang lainnya juga akan bagus ya. Jadi itu saja tipsnya ya. Ya kalau ada kekurangan ya mohon dimaafkan ya, saya juga ini masih belajar, dan juga saya juga sama-sama makhluk apa, sama-sama seperti manusia normal lainnya, kadang apa ya, seperti apalah, seperti ombak di lautan ya. Keimanan itu kadang ya normal ya, manusia itu kadang berada di atas ombaknya, kadang berada di bawah, kadang tanah di tengah-tengah, kadang tenang, kadang tinggi, kadang rendah ya, seperti itulah. Makanya haruslah selalu membaca istighfar dan selalu memperbaiki taubat kita ya. Taubat, diingat-ingat apa itu kesalahan kita ya. Mungkin kesedihan itu adalah dari segala dosa-dosa kita, mungkin dari karena mungkin apa namanya, setiap dosa itu pasti ada balasannya ya. Setiap dosa itu yang kita lakukan, dari dosa yang kecil ataupun yang besar, pasti akan ada dampaknya kepada kehidupan kita sendiri ya. Itu jadi baik kecil atau, makanya sering-seringlah kita berintrospeksi ketika sendiri ataupun ketika bersama keluarga. Pokoknya selalu itulah ya. Pokoknya manusia itu tidak luput dari segala salah dan hilaf, makanya sering-seringlah memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat ya. Tidak hanya setiap sholat saja, setelah habis sholat, tapi ketika kita sedang bersama dengan anak-anak, dengan keluarga ya, kita selalu berpikir selalu mengingat-ingat apa yang ya,
untuk apa, untuk bisa melakukan yang terbaik ya. Mungkin oh ya saya masih kurang di sini, saya masih butuh diperbaiki dalam segi hal ini. Jadi nah untuk itu maka kita itu akan menjadi manusia yang selalu merasa apa, selalu ingin memperbaiki diri ya, itu ya. Jadi tidak, kalau selalu berpikir oke lah saya sudah baik, saya tidak pernah berbuat dosa ya, makanya nanti akan menjadi manusia yang apa, manusia yang sombong ya, yang angkuh, yang tidak mau menerima bahwa diri itu berbuat salah ya, pernah salah, oke saya selalu berbuat benar, saya selalu berbuat yang terbaik. Nah makanya kalau sudah seperti itu ya susah ya kalau kita jadi, ya sudahlah pokoknya kalau sudah bersifat seperti itu nantinya ya terus-terusan tidak mau mengoreksi kesalahan sendiri ya. Nah jadi itu ya tipsnya, mohon maaf saya juga masih belajar ya kalau ada kekurangan. Ya saya hanya ingin mengajak ke ibu-ibu semua selalu berpikir positif, semangat, ceria, apapun yang terjadi ya kita hadapi bersama-sama ya, karena pasti dimanapun berada pasti ujian itu pasti selalu akan ada selama kita itu masih hidup ya. Kalaupun mungkin ujian itu akan berhenti apabila kita, Allah sudah memanggil kita ya. Nah itu, dan tidak akan berhenti di situ juga ujiannya. Ujian setelah kematian pun juga akan ada ujian di dalam alam kubur, fitnah kubur. Pokoknya makanya ya sering-seringlah beristighfar dan sering-seringlah memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas segala hilaf, dosa-dosa, kesalahan apapun ya. Pokoknya itu saja pesannya. Dan apa, hargailah apa namanya, apa yang kita lakukan, berusahalah senang dengan apa yang kita lakukan, berusahalah menghargai apa yang kita senangi, meskipun mungkin masakan kita kurang enak, tapi berusahalah oke kita berterima kasih kepada diri kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus bisa menghargai apa yang telah kita lakukan ya, dengan berterima kasih kepada diri sendiri. Dengan apa, jadi kita hidup itu akan lebih disyukuri ya, tidak akan merasakan tidak ada yang sia-sia dengan apa yang kita lakukan selama ini. Pasti segala sesuatunya pasti ada hasilnya, pasti ada kebaikannya di situ ya. Pokoknya yang terpenting niatkan karena Allah Ta'ala ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga tetap semangat, tetap ceria, dan raihlah segala mimpimu di masa depan. Apapun itu, yang terpenting yang bisa membuat kamu bahagia maka lakukanlah. Yang terpenting jangan menyalahi aturan, jangan melenceng dari agama, tetap lurus, tetap positif, tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan juga berusahalah untuk selalu menyayangi, mengasihi setiap umat manusia, baik itu sahabat kita, orang terdekat kita, keluarga kita. Berusahalah kita merangkul, menyayangi ya, karena hidup hanya sekali. Dan maka lakukanlah apa yang terbaik yang bisa membuat orang, baik diri kita sendiri ataupun orang lain bahagia karena kita ya, itu. Jadi ya untuk itu oke, selamat berjuang, dia terus semangat ya, jangan pantang menyerah, dan semangat makan makanan yang sehat, tidak hanya untuk diet tapi ini adalah untuk diri kita supaya hidup kita lebih sehat. Kalau badan sehat, kita akan bersemangat dalam bekerja, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga rumah, menjaga anak, menjaga keluarga, segala macam. Kita sehat, wajah kita terpancar kesenangan, kebahagiaan ya. Itulah ya. Pokoknya lakukanlah yang positif dari dalam diri kita. Tersenyumlah ya, jangan terlalu dibawa pikiran ke dalam pikiran kita, itu jangan terlalu dibawa. Pokoknya seperti ada peribahasa, kalau air garam dimasukkan ke dalam cangkir 1 sendok pasti akan terasa asin, tapi kalau air garam dimasukkan ke dalam 1 kolam maka tidak akan terasa asin. Nah itulah permasalahan hidup ya. Jadi kalau ada masalah hidup terlalu dipikirkan maka akan terasa sangat berat,
Tapi kalau kita oke lah dibawa relax, dibawa santai, ya tidak akan terasa apa-apa ya. Jadi pasti semua itu akan bisa kita lewati oleh waktu, oleh kesabaran kita dan segala macam ya. Pokoknya selalu positif dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan ibadah. Pokoknya tanpa ibadah, tanpa Allah Subhanahu wa taala, kita bukan siapa-siapa, kita sangat lemah. Kita tidak membutuhkan pertolongan Allah, bantuan Allah, tidak mungkin, tanpa berdoa kepada Allah itu tidak mungkin ya hidup itu, maka akan jauh tersesat ya. Tanpa agama, tanpa iman, hidup kita itu pasti akan tersesat jauh ya, tidak akan terkendali, tidak akan terkontrol. Maka perbaikilah selagi dini. Kalau ada kesalahan ya yuk kita berintrospeksi, kita perbaiki kesalahan kita ingat-ingat ya, oke lah, sadar ya ini salah lah, jangan dilanjutkan ya. Kita ya Allah maafkanlah, memaafkan diri sendiri dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, kita perbuat ya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Memohon ampunlah kepada Allah dengan memperbanyak istighfar ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.